Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kemudian salawat buat Nabi Muhammad. Saya Zulkifli, mahasiswa PPG Angkatan 2 UIN Imam Bonjol Padang, serta guru agama Islam di SD Negeri 10 Gading. Pada pembelajaran RPP yang ketiga, PPL yang kedua ini, insya Allah akan menampilkan pembelajaran yang kelima, kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kembali kita bertatap muka dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita. Salawat buat Nabi Muhammad dengan kita bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak bapak semuanya, sebelum kita mulai, bapak minta anak bapak Rafi silakan kita semuanya untuk membaca doa. Pada Rafi dipersilakan. Di tempat duduk siap, hormat berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak bapak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, pembelajaran kita diberkahi, kita dapat pahala, dan kehadiran kita di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, Bapak ingin cek kehadiran yang tersebut. Hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Oke. Ezi hadir? Marhama, Farel, Ilham, Novianda, M. Rafi, Nadira Revani, Naila, Sabilani, Saifana, Vanessa, Devi, Zahra Azarin. Oke, berarti alhamdulillah 100% semuanya hadir. Baik, anak bapak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk lebih bersemangat, kita akan nyanyikan lagu wajib. Oke, silakan duduk semuanya. Baik, anak bapak semuanya, hari ini pembelajaran kita awal masuk pada pembelajaran yang kelima. Apa judul pembahasan kita hari ini? Keteladanan Rasulullah. Minggu kemarin kita sudah menuntaskan pembelajaran yang keempat berkaitan dengan ayo membayar zakat. Pembelajaran kita yang kelima hari ini sebenarnya lanjutan waktu kita di kelas 4 semester 1. Masih ingat anak bapak semuanya? Kita belajar tentang Nabi dan Rasul, dan salah satu Nabi dan Rasul yang kita pelajari adalah Nabi Muhammad. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita,
Bapak ingin melakukan pretest terlebih dahulu. Bapak ingin tahu kemampuan anak-anak Bapak tentang kisah dari Nabi Muhammad. Nah, ini nanti akan kita perjelas dengan apa keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad. Oke, silakan dalam waktu sesingkat-singkatnya berikan jawabannya dari selembar kertas terhadap Nabi Muhammad. Oke, silakan dijawab. Langsung isi nama, langsung isi jawaban. Pada pembelajaran kita kali ini, kita belajar tentang apa? Keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembelajaran ini ada 4 pembahasan kita. 1. Kita akan belajar memahami keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang al-amin. 2. Kita akan belajar tentang bagaimana bentuk kasih sayang yang ditujukan oleh Nabi Muhammad SAW baik terhadap orang tua, terhadap sesama, maupun terhadap lingkungan. Ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana ajaran Nabi Muhammad terhadap peduli terhadap lingkungan tempat tinggal. Dan yang keempat, bagaimana kita belajar tentang ajaran Islam membawa rahmatan bagi seluruh alam. Untuk lebih fokus pada pembelajaran hari ini, Bapak minta anak-anak Bapak semua silahkan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Gambar detik-detik saat belajar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari tayangan tadi, apa yang kira-kira bisa anak-anak pahami tentang Nabi Muhammad? Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari tayangan tadi tentang kisah Nabi Muhammad? Apa? Satu. Tentang apa? Bagaimana proses kelahiran Nabi Muhammad? Kenapa? Kira-kira kalau dibandingkan dengan hidup anak bapak semuanya, masa kecilnya mana yang lebih menyenangkan? Anak bapak semuanya atau kisah Nabi Muhammad? Kita atau Nabi Muhammad? Tidak. Masih ada ayahnya hari ini? Masih. Masih ada ibunya? Masih. Mungkin sebagian kita kalaupun tidak ada ayahnya, minimal bisa kita melihat foto ayah kita sendiri atau video ayah kita sendiri. Ya tak? Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dalam usia 6 tahun dia sudah yatim. Nah, anak bapak semuanya, dari sosok yatim piatu yang tidak melihat ayahnya, kemudian ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya, maka sampai hari inilah ia Allah anugerahkan agama Islam, dia sebarkan agama Islam, dan sampai hari ini Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia. Kalian tahu berapa jumlah umat Islam hari ini? 1,5 miliar. Karena risalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan diteruskan oleh para sahabat. Jadi kalau ditanya, untuk saat ini masih pentingkah kita mempelajari keteladanan Nabi Muhammad? Masih penting atau tidak? Masih sangat penting. Nah, baik anak-anak bapak semuanya, ketika sebagian dari kita sudah memahami kisah Nabi Muhammad SAW tadi, sesuai dengan pokok bahasan kita hari ini, kita akan lakukan terlebih dahulu diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok tadi, Bapak akan memberikan masing-masing kelompok lembar diskusi. Cukup kita bagi menjadi 3 kelompok saja. Dalam kelompok masing-masing, silakan anak-anak Bapak semuanya diskusikan apa di antara kisah Nabi Muhammad dan apa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut.
kita persilakan kepada kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Kejujuran Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad membawa barang dagangan Siti Khadijah. Sikap sehari-hari yang mencontoh kisah Nabi Muhammad. Kita harus saling membantu antar sesama. 2. Kasih sayang Nabi Muhammad. Menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sikap sehari-hari yang mencontoh kisah Nabi Muhammad. Kita harus menyayangi orang yang lebih kecil dari kita. 3. Peduli lingkungan. Kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak merusak lingkungan atau muka bumi. Sikap sehari-hari yang mencontoh kisah Nabi Muhammad. Kita harus menjaga lingkungan dengan baik. 4. Ajaran Islam membawa rahmat bagi semesta alam. Kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah dengan tujuan mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat sejahtera. Sikap sehari-hari yang mencontoh kisah Nabi Muhammad. Kita harus melakukan ajaran Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi peduli lingkungan tidak ada tema tentang pemakaian air. Bukan hanya penghematan air, bahkan ada yang lain juga. Oke. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan menampilkan diskusi saya dengan materi kejujuran Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Nabi Muhammad, ia dipercaya meletakkan hajar aswad. Sikap sehari-hari yang mencontohkan kisah Nabi Muhammad. Jujur dalam segala hal. Materi kasih sayang Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad. Pada hari Idul Fitri, Nabi mengangkat seorang anak yatim menjadi anaknya dan memberi kebutuhan kepada anak tersebut di hari raya. Sikap sehari-hari yang mencontohkan kisah Nabi Muhammad. Mampu menolong anak yatim dan memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Materi peduli lingkungan. Kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan untuk menghemat air agar tidak melakukan kerusakan kepada alam. Sikap sehari-hari yang mencontohkan kisah Nabi Muhammad. Menghemat dalam pemakaian air. 4. Ajaran Islam membawa rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad mengajak umat untuk menyelamatkan dunia agar tidak dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa. Sikap sehari-hari yang mencontohkan kisah Nabi Muhammad membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Beradab dan berbudi pekerti luhur atau berakhlak baik budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada semuanya. Tadi setelah sama-sama kita dengarkan hasil diskusi kelompok kasih dan ada yang bertanya dan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Maka berdasarkan beberapa penjelasan dalam diskusi tadi, maka perlu Bapak berikan beberapa penjelasan tambahan. Pertama, tentang kita harus meniru dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena ada Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang tahu artinya? Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Apa suri tauladan yang baik? 1. Nabi Muhammad itu adalah orang yang bergelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Dapat dipercaya.
Satu-satunya orang hari ini yang memiliki gelar Al-Amin hanya Nabi Muhammad. Dua, karena Nabi Muhammad bergelar Al-Amin dapat dipercaya, maka dia memiliki sifat kejujuran yang luar biasa, yang sangat penting untuk kita contoh dalam kehidupan. Tadi dalam diskusi secara muncul, apa contoh kejujuran Nabi Muhammad? Satu, dalam hal apa? Dalam berdagang. Ketika dia mengembala kambing, ada dia dikenal mencuri kambing, menyembunyikan kambing? Tidak. Ketika berdagang dia dikenal dengan kejujuran yang luar biasa. Dua, apa sikap terpujinya? Sikap Al-Amin itu harus nampak juga dalam kehidupan kita. Ini contohnya, dia berdagang, kemudian dia mengembalakan kambing, luar biasa. Yang kedua, bagaimana bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW? Pertama, kasih sayang terhadap keluarga. Dia ada menampilkan bagaimana Nabi Muhammad sangat sayang kepada anaknya, walaupun anaknya itu adalah perempuan yang orang Arab waktu itu memandang rendah perempuan. Sekarang nggak lagi. Tapi oleh Nabi Muhammad tidak dibeda-bedakan. Begitu juga dengan kasih sayang Rasulullah dalam hal apa? Terhadap orang tua. Ingat kisah Nabi Muhammad dan pengemis buta yang disuapi tiap hari oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam sejarah tidak mau menjadi orang lain. Itu makanya ada hadis Nabi Muhammad, sayangilah yang di bumi, yang di langit pasti akan menjadi. Karena pernah satu ketika ada seorang perempuan punya kucing, kucingnya disembunyikan dalam kamar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Apa terjadi? Kucingnya mati. Dan Nabi mengatakan orang perempuan tadi masuk ke dalam Islam karena berbuat jahat kepada binatang. Oke. Yang ketiga, apa keterangan yang bisa kita ambil? Sikap Rasulullah SAW yang peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, bagaimana bentuknya? Nabi Muhammad hemat dalam menggunakan air, termasuk dalam wudhu, termasuk dalam mandi. Yang kedua, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, tidak buang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan selalu menjaga kelestarian. Yang terakhir anak bapak semuanya, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan cara apa? Islam mengajarkan agama yang berasal kepada tauhid. Islam mengajarkan kepada kita untuk berperilaku terpuji. Kepada siapa? Pada semua. Dan Islam tidak membeda-bedakan manusia, karena semua manusia di mata Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Baik anak-anak semuanya, inilah diantara beberapa materi yang bisa kita contoh berdasarkan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan di sini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Ada atau tidak? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, tugas kita berikutnya adalah, tadi di awal kan kita sudah melakukan pretest. Nah, sekarang kita akan melakukan post test sebagai bentuk evaluasi kita memahami materi kita ini. Baik anak-anak semuanya, silakan jawab pertanyaan berikut dan dikerjakan di kertasnya masing-masing.
Nah, baik anak bapak semuanya, dengan demikian hari ini kita sudah menuntaskan pembelajaran kita berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad? Pertama tentang apa? Nabi Muhammad orang yang memiliki sikap jujur. Disebut dengan apa beliau gelarnya? Dalam hal apa yang kedua yang kita teladani dari Nabi Muhammad? Kasih sayang yang luar biasa. Yang ketiga tentang apa kisah teladannya? Pembawa rahmat terhadap alam semesta, peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, inilah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita langsung aplikasikan. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, insya Allah untuk minggu depan pembelajaran kita akan kita lanjutkan dengan materi kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad. Demikian pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi